Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Abdul Aziz dengan NIM 33372300079 Informatika angkatan tahun 2023 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan function, string, dan juga array. Di sini sudah ada program yang saya buat. Di sini meliputi function, string, dan juga array. Nah, di sini saya akan langsung melakukan running program sambil menjelaskannya. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan array terlebih dahulu. Array yang saya buat terbagi menjadi 3, array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Sini. Pertama kita akan melakukan running array 1 dimensi. Masukkan panjang array. Ada di sini, memasukkan panjang array. Di sini. Misalkan kita masukkan 3. Array pertama itu 2, 3, dan juga 0. Sesuai 2, 3, dan 0. Cara ini bisa terjadi adalah pertama kita memasukkan jumlah banyak yang dalam data satu array. Di sini n dimasukkan ke sini jadi array. Misalkan ini di sini saya masukkan 3 array dalam kurung, jadi di sini akan berubah menjadi array dalam kurung 3. Di sini kita akan menginput array 1, 2, 3. Karena di sini i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, i increment. Jadi kita akan terus memasukkan nilai array sampai i kurang dari n, sampai i kurang dari sama dengan n. Di sini ada untuk array 2 dimensi. Array 2 dimensi itu terdiri dari 2, yaitu panjang dan lebar. Saya menamakannya. Jadi kita masukkan n dan m dimasukkan di sini. Kemudian sama seperti yang tadi, bedanya cuman terdapat 2 loopingan doang. Dan seterusnya. Begitu pula array 3 dimensi. Di sini saya menambahkan tinggi. Di sini lihat, jadi ada 3 loopingan untuk melakukan input dan output. Langsung kita coba saja. 3, 4, lihat, 1, 3, 2, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3. Nah, karena di sini saya masukkan 3 panjang dan 4 lebar, sesuai dengan loopingannya akan terus ngelooping sampai di sini menunjukkan 3 dan 4. Kemudian di output. Dalam array 3 dimensi memiliki logika yang sama, bedanya terdapat 3 kategori. Yang tadinya hanya panjang dan lebar menjadi panjang, lebar, dan tinggi. Di sini saya melakukan angka yang khususnya 1, 2, dan 3. 2, 3, 4, 1, 2, 5. Nah, setelah 1, 2, 3 kita selesai melakukan input dan di-outputkan. Segini saja untuk array. Sebelum kembali ke menu utama, sebelum saya melanjutkan array, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai void. Kenapa saya menjelaskan function terakhir? Karena meskipun saya akan menjelaskan cukup banyak fungsi function, tapi dalam menu function sendiri yang saya masukkan dalam menu utama, functionnya ada relatif sedikit dari apa yang ingin saya jelaskan, karena function yang saya jelaskan akan dimasukkan ke dalam string dan juga array. Contohnya ada di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang void atau fungsi tanpa pengembalian. Fungsi pada umumnya itu menunjukkan tipe data. Misalkan ada satu fungsi yang saya punya, sebentar, di sini yang nanti tentunya akan saya jelaskan lagi, string add. Nah, ini ada return atau pengembalian.
Dalam void sendiri tidak ada pengembalian, karenanya void menjadi salah satu fungsi yang paling sering digunakan. Di sini saya menggunakan banyak void. Ini adalah void biasa tanpa argumen, lihat, nggak ada parameter yang digunakan, nggak ada argumen yang digunakan. Nah, void sendiri sama saja kayak kurang lebih kayak sebuah main. Bedanya void harus dipanggil nanti di dalam main atau di dalam fungsi yang ingin dipanggil dalam main. Misalkan sini ada fungsi void array yang saya gunakan. Sini ada masukan menu array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian array 1 dimensi, array 1, array 2, array 3 dan seterusnya. Di sini void array harus dipanggil lagi di main di sini. Nah, itulah cara penggunaan void array. Void. Kita akan lanjut ke dalam array. Nah, di sini adalah void operasi string. Di sini kita harus masukkan kalimat 1 dan kalimat 2. FYI, kenapa saya menggunakan getLine? Karena saya ingin memasukkan spasi. Jadi kalau melakukan input biasa tanpa menggunakan getLine, input string biasa tanpa menggunakan getLine, menggunakan cin biasa, nanti yang akan diambil dan disimpan datanya adalah kata pertama sebelum spasi. Kalau kita menggunakan getLine, satu line akan disimpan beserta spasinya. Misalkan saya di sini masukkan nama saya bersama Abdul Aziz, ganteng banget. Setelah digabungkan akan menjadi sama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana prosesnya setelah kita mengambil data. Di sini saya menandakan not mengambil data, kemudian kita menyatukan data. Di sini cout. Setelah digabungkan, string kalimat 3 add dalam kurung kalimat 1 kalimat 2. Kalimat 3 nanti di cout. Nah, saya mendeklar string kalimat 1 dan di sini saya memasukkan fungsi add yang tadi sudah saya jelaskan di sini, kalimat string add. Nah, di sini kita menggunakan argumen. Argumennya adalah kalimat 1 dan kalimat 2 dalam bentuk string. Apa yang terjadi di sini adalah setelah kita menginput kalimat 1 dan kalimat 2 dan menyimpan datanya, kalimat 1 dan kalimat 2 dijadikan argumen untuk fungsi add yang sudah di sini. Kemudian dibuat parameter. Setelah masuk kalimat 1 dan kalimat 2 sebagai sebuah argumen dan parameter, nanti di sini bisa digunakan di dalam fungsinya, teman-teman. Jadi string kalimat 3 sini saya nge-declare dan kurung kalimat 1 ditambah, di sini saya menggunakan spasi biar nanti kalimat ada spasinya, koma kalimat 2 ditambah kalimat 2. Di sini kalimat 3 menjadi isinya ini, kalimat 1 ditambah spasi ditambah kalimat 2 dan di return. Seperti yang tadi saya jelaskan, pengembalian dikembalikan dengan nilai kalimat 3. Di sini kalimat 3 di sini nilainya menjadi sama dengan hasil returnnya. Sebenarnya ini tidak harus kalimat 3 di sini ataupun kalimat 3 di sini, bisa bebas. Yang jelas nilai yang ada di sini akan menjadi nilai yang ada di sini. Setelah itu di cout, endline, process. Kita akan lanjut. Sini. Di sini adalah saya menggunakan swap atau penukaran. Mana sebelumnya? Di sini menukar dua kalimat. Nah, di sini kalimat 1, kalimat 2 saya menggunakan swap di sini yang disimpan dalam library string yang saya gunakan di sini. Saya menggunakan string dan IOStream. Nih. Nah, nih swap kalimat 1 swap dan kurung kalimat 2. Dengan begitu data kalimat 1 akan bertukar dengan kalimat 2. Seperti yang bisa dilihat di sini, kalimat 1, kalimat 1, kalimat 2, kalimat 2 sebelum di swap, dan setelah di swap saya tetap menuliskan kalimat 1 dan kalimat 2 tapi isinya berubah atau bertukar. Setelah itu kita akan lanjut masukkan huruf yang ingin dihitung. Di sini saya ingin menghitung huruf dari kalimat Usama Abdul Aziz ganteng banget, dari kalimat 3 yang sudah saya buat tadi.
Nah, lokasi huruf ada pada indeks ketiga, kelima, ke-8, ke-14, ke-20, dan ke-28. Totalnya ada 6 huruf. Di sini saya ada ini function kalimat 3. Ini sekali lagi argumennya ada kalimat 3, yang tadinya argumennya kalimat 1 dan kalimat 2, sekarang argumen kita ada kalimat 3. Di sini saya akan memperlihatkan void hitung. Nah, di sini kita sekali lagi saya akan menjelaskan function ini salah satu jenis function yang tidak akan saya jelaskan ketika masuki menjelaskan function, karena akan saya jelaskan sekarang, yaitu prototype. Prototype itu kurang lebih sama seperti kita mendeklar suatu data, kurang lebih sama. Jadi kita menuliskan dulu, kita di sini ngebuat void, terus nama voidnya apa, hitung. Di sini saya menggunakan parameter seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ketika kita mendeklar suatu data, nah misalkan di sini kita mendeklar suatu data int dalam kurung pil. Nah, kita tidak menggunakan datanya sampai kita memutuskan untuk menggunakan datanya. Di sini baru data build akan digunakan, yaitu untuk input. Selanjutnya digunakan untuk switch case. Sama seperti hitung tadi, karena setelah kita declare, nah ketika ingin kita gunakan, kita masuk ke sini void hitung di luar main, di bawah ditulis lagi aja. Kayak ini sama kayak void biasa, bedanya kan tadi di declare, sekarang udah di declare, sekarang dimasukin gini target int hitung. Ini masukkan huruf yang ingin dihitung. Kita tadi di sini masukin a, nanti int i sama dengan 0, i selagi kurang dari kalimat 3 dalam kurung length. Di sini secara otomatis menghitung panjang kalimat 3. I increment kalimat 3 dalam kurung i sama dengan target. Ini untuk ngecek kalau kalimat 3 dengan indeks i itu apakah sama dengan huruf yang kita masukkan, yaitu a tadi yang saya bilang. Nanti i plus nanti lokasi hurufnya ada, lokasi a, posisi indeks keberapa, nanti ditotalin di sini juga. Itu untuk void hitung yang saya gunakan, dan juga function prototype. Ini menghitung huruf sudah. Sekarang kita akses substring. Indeks berapa yang ingin diakses? Misalkan kita masukkan indeks 12. Berapa banyak substring? Misalkan 13. Nah, di sini apa yang terjadi dalam akses substring? Langsung saja, sini saya tidak akan mengulang menjelaskan ya masalah argumen dan parameter, karena sudah saya jelaskan. Fungsi string buat hitung ya, ini substring. Operasi string, nah nih void substring. Sini int indeks dan koma banyak. Di sini saya mendeklar 2 indeks dan banyaknya. Ini indeks berapa dan berapa banyak indeks. Nah, di sini kalimat 3 substring. Apa yang terjadi di sini adalah kita secara otomatis menggunakan substr ini secara otomatis akan, jadi di sini kayak tadi saya masukkan 12 dan 13, di sini 12, jadi otomatis menjadi 13. Apa yang terjadi adalah program akan menghitung indeks ke-12 dan menghitung sekali lagi dari indeks ke-12 sampai panjangnya 13. Jadi setelah USAMA 0 ya, U itu 0, berarti USAMAH ABDUL USAMAH ABDUL spasi spasi USAMAH spasi ABDUL. Ya itulah. Pokoknya akan menghitung seperti itu sampai masuk ke indeks 12, kemudian akan menghitung lagi spasi AZIZGANTENG. Seperti itu. Jadi setelah tahu harus mulai dari mana, dengan di sini nih mereka mengetahui mulainya dari mana, karena mereka menghitung indeksnya, kemudian mereka menghitung berhentinya di mana setelah sampai ke banyaknya berapa, kemudian di outputkan secara otomatis.
Seperti itu. Substring sudah, kita akan mencari posisi kata. Sorry. Mencari posisi kata. Sini saya akan mencari kata ganteng. Ada di indeks ke-18. Mencari posisi kata ini saya bisa memasukkan spasi, tapi saya memilih tidak. Bisa menggunakan spasi juga nih. Ini menggunakan .find. Masukkan katanya apa, nanti secara otomatis program akan mencari posisi kata itu ada di mana secara otomatis menggunakan .find. Jadi mereka akan menghitung indeksnya dari 0, seperti yang sudah saya bilang, USAMAH spasi ABDUL spasi seterusnya sampai menemukan kata ganteng atau kata apapun yang sesuai dengan yang ada dalam kurung find ini. Setelah itu akan di-outputkan. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan find. Sekarang saya akan melakukan find and replace. Kurang lebih sama dari segi aspek find yang tadi. Bedanya ada replace. String kata, masukkan kata yang ingin diganti, masukkan kata pengganti. Nah, nih kalimat. Nah, sini kata 2, kata 3. Kata 2 itu adalah kata yang ingin diganti, kata 3 adalah kata pengganti. Apa yang akan terjadi di sini adalah setelah kita masukkan kata 2 akan menjadi kata pengganti di sini. Find dalam kurung kata 2. Kata yang diganti. Jadi akan mencari kata find. Setelah menemukan indeks kata find, kemudian menghitung indeks panjang kata find yang akan kemudian diganti menggunakan kata ketiga. Saya contohkan saja. Misalkan kata yang ingin saya ganti adalah kata ganteng, akan saya ganti dengan kata soleh. Nah, secara otomatis akan menjadi usah lagi soleh banget karena kata ganteng diganti dengan kata soleh. Seperti itu. Itu untuk find and replace. Di sini ada insert substring. Jadi ini insert substring itu kita menggunakan ini insert index plus tambah kata 4. Sini kita masukkan indeks dulu, indeks keberapa kita ingin menyisipkan kata 4 ini. Kata 4 nanti akan kita input. Setelah itu kalimat otomatis berubah. Saya contohkan saja. Misalkan kata yang ingin saya insert adalah sangat di indeks ke sama aja sangat soleh banget, mantap. Ini secara otomatis tersisipkan karena indeks 17-nya menurut programmer di sini. Dan seperti itu untuk string. Sekarang kita akan masuk ke function. Saya sudah menjelaskan tentang argumen, void, yaitu tanpa pengembalian, argumen, tanpa argumen. Nah, sekarang di sini kita masuk ke function. Saya akan menjelaskan function. Nah, masukkan panjang, lebar, oke. Sekarang kita masukkan panjangnya 12, lebarnya 13. Nah, sini kita masukkan sisi 12. Nah, ini kan kalau dari segi program terkesannya kita mencari persegi panjang dan persegi biasa secara manual. Padahal saya hanya menggunakan satu buah fungsi, yaitu fungsi luas menggunakan integer, integer luas. Nah, kenapa ini bisa berjalan? Karena walaupun di sini saya lihat, kalau kita lihat di sini ada panjang koma lebar, tapi di sini panjang doang. Yang ini 2, yang ini 1. Nah, ini namanya overloading function. Jadi sebuah function yang sama tapi menggunakan 2 argumen yang berbeda. Jadi di sini kita ada argumennya. Kalau argumennya yang kita masukkan ada 2, akan masuk ke sini untuk selanjutnya dikalikan. Kalau argumennya ada 1, akan masuk ke sini untuk dikalikan dengan dirinya sendiri. Jadi
Kalau misalkan saya misalkan menukar misalkan yang ini jadi 1, nanti otomatis masuknya ke sini, dan kalau yang ini jadi 2, otomatis masuknya ke sini. Saya contohkan saja nanti setelah saya menjelaskan semua. Sini kemudian kita bisa lanjut. Ini faktorial yang kecil saja, faktorial 6 720, betul. Saya akan menjelaskan di sini long faktorial. Nah, ini dia. Ini namanya fungsi default, yaitu fungsinya nilainya akan menjadi 1. Long hasil sama dengan 1. Ini bisa digunakan berbagai jenis. Bisa digunakan untuk perkalian ataupun yang lainnya. Perkalian, penjumlahan bisa, tapi saya sini menggunakannya untuk menghitung faktorial. Karena di sini saya juga ingin menjelaskan tentang rekursif. Jadi saya menyatukan rekursif dan default dalam satu penjelasan. Nah, sini tentu saja jangan masukkan bilangan negatif kalau mau menghitung faktorial. Sini rekursif adalah sebuah fungsi di mana nilai returnnya ada salah satunya membutuhkan fungsi itu sendiri. Nah, nilai return dalam fungsi faktorial saya adalah n min 1 faktorial n min 1, n dikali dengan hasil. Nah, nilai hasilnya ini kan secara default adalah 1 karena kita tidak menginputnya. Secara sengaja tentu saja if n sama dengan 00 return hasil. Nah, jadi selagi nilai n-nya tidak 0, nilai return kita akan masuk ke sini, kita akan terus nge-return. Apa yang terjadi adalah ini sama perhitungan faktorial normal, di mana jadi awalnya kita akan mengalihkan. Misalkan ini awalnya adalah 1, di sini adalah 1, ya kan? Karena secara default di sini 1. Nah, di sini saya tadi menginputkan 6. Jadi di sini n dikali 6. Nah, di sini yang tadinya ini akan menjadi 6 min 1. Nah, kemudian masuk lagi ke sini kan? Di sini menjadi 6 min 1 tadi 5, di sini 6 dikali dengan 1 adalah 6. Kemudian dicek apakah n-nya 0, n-nya bukan 0. Kalau gitu di sini masuk 5 min 1. 5 dikali 6, kemudian masuk lagi ke sini. 5 dikurangin 1, 4. 5 dikali 6 tadi adalah 5 kali 6 itu 30. Kemudian dicek lagi apakah 0, bukan 0. Berarti berapa tadi? 4 min 1. Di sini jadi 3. 4 dikali dengan 30, 120. 4 dikali 30 120 ya. Di sini 3 dikurangin 1. Di sini 3 dikali dengan 120 itu 360. Kemudian di sini menjadi 2. Di sini 2 kurangin 1 yaitu 1. Tadi 360 dikali 2. Di sini jadi 720. Hasil adalah 720. Karena kenapa ini enggak 1? Karena 1 itu nilai default. 1 itu hanya berlaku kalau hasilnya itu belum ada nilainya. Itu adalah function default. Karena di sini hasilnya kita masukkan, yaitu n dikali dengan hasil tadi yang berubah-ubah terus jadi 6, 30, 120, 360 sampai 720. Karena nilai hasilnya ada isinya, nah nilai sama dengan 1 ini otomatis akan dianggap tidak dideklar karena ini hanyalah default. Begitu hasilnya udah ada nilainya sama dengan 1 ini tidak berlaku. Jadi sekali lagi dicek, karena tadi 1 sama dengan 720 udah, di sini 1 kurangin 1, di sini 1 dikali 720. Tentu saja 1 dikali 720 ada 720 dan 1 dikurangin 1 adalah 0. Nah, kemudian kita masuk fungsinya, dicek lagi apakah n sama dengan 0. Kali ini n sudah benar 0. Kalau begitu yang kita return hanyalah hasilnya, tidak masuk ke fungsinya lagi, tidak masuk bagian ini. Nah, begitu ada rekursif di mana fungsi yang salah satu nilai returnnya membutuhkan fungsinya. Caranya untuk membuat rekursif ini tidak terus-terusan terjadi adalah menggunakan if. Nah, ini disebut finite rekursif atau rekursif dengan batas.
Nah, di sini nih kita see out, otomatis yang di see out adalah hasilnya tadi, atau atau 720. Sudah. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.